Siapa yang tidak kenal Pulau Sipora, salah satu pulau kecil di Indonesia ini yang terdapat di Samudra Hindia ini sangat terkenal di seantero dunia dengan ombak surfingnya. Maka tidak heran jika banyak orang-orang datang ke sini berkunjung, wisatawan ke pulau ini hanya untuk menikmati sensasi berselancar. Tidak hanya untuk olahraga surfing, pulau yang dikelilingi oleh laut ini juga layak dinikmati keindahan pantainya. Ini hamparan pasir putih, nyur, pohon kelapa, dan kelomang yang hilir mudik dengan bebasnya. Ini menjadi daya tarik tersendiri. Hal itulah yang membuat pesona pantai di pulau ini sangat cocok menjadi destinasi para wisata bahari. Selain itu, suasananya tidak begitu ramai oleh wisatawan sehingga terasa seperti pantai milik pribadi. Nah, saya datang lagi keluar di jalan Allah SWT, di masjid yang terdekat di sekitar sini. Dan sekarang saya sedang berada di Pantai Jati. Jadi ini keindahan Pantai Jati, ya, yang dihiasi anak pantai Mentawai. Nah, ini yang yang bisa berselancar, ini suatu hal yang sangat asik sekali di sini. Keindahan Pantai Jati ini luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan, Pantai Jati ini merupakan salah satu spot surfing di Pulau Sipora. Pantai berpasir putih ini terdapat di sisi barat laut Pulau Sipora. Jaraknya juga tidak begitu jauh dari kota Tua Pejat yang menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin datang ke sini, apalagi bawa selancar, jika ingin puas berselancar di pantai ini kita harus datang sekitar bulan April sampai Oktober. Nah, sekarang kan diantaranya waktu, tapi sekarang lagi pada kurang ramai ya, karena keadaan diciptakan kan seperti ini. Jadi pada bulan-bulan yang lain juga pengunjung juga tetap bisa bermain selancar dengan ombak yang tidak begitu tinggi di sini. Jadi ini bagi kami yang sedang keluar di jalan Allah SWT, ini menjadi satu hiburan tersendiri. Dan masyarakat di sini baik-baik, ramah-ramah, dan juga jemaah di masjidnya juga alhamdulillah banyak, mereka bisa kerjasama dengan kami juga, bisa ngobrol-ngobrol dengan kami, ngobrol perkara agama. Jadi di sini ramah-ramah penduduknya. Jadi banyak sekali manfaat datang ke tempat ini. Dan yang paling penting ini juga kerjasama masyarakat setempat di sini alhamdulillah. Jadi mereka ini kalau ketemu di masjid kita salaman kan, senantiasa wajahnya selalu menampakkan senyum. Mereka ini baik-baik. Jadi boleh kepada saudara-saudara yang ada minat ke tempat ini, maka dipersiapkan ya, dari Padang ke Mentawai pakai ferry, kemudian dari sini dari Mentawai itu bisa, kemarin kita ke Siberut dulu, dari Siberut kemudian ke Sipora, atau dari Padang ke Sipora langsung ada tiap hari. Jadwal dari ferry itu ada. Jadi saudara-saudara bisa nanti lihat di internet jadwal keberangkatan ferry dari Kota Padang ke Mentawai atau ke Sipora. Maka ditunggu saudara-saudara ke tempat ini, kita sama-sama berpikirnya atas hidayah. Jadi bukan hanya berselancar saja atau sekedar lihat-lihat pemandangan yang bagus dan berfoto, tapi bagaimana kita memikirkan hidayah
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di tempat ini dan beberapa pulau di sekitar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah saudara untuk datang ke tempat ini insyaallah. Allah Subhanahu wa taala ya, ingin menetapkan level iman dan pengorbanan sampai ke tingkat yang Allah Subhanahu wa taala mau. Maka ketika level iman dan pengorbanan sampai kepada level yang Allah mau, barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan yang bercurah-curah kepada umat Islam. Asbab pengorbanan dan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memusuhi Islam, orang yang sama menjadi muslim dan mati syahid dalam membela Islam. Misalnya seperti Wahsy, budak yang membunuh Hamzah radhiyallahu anhu, Ikrimah radhiyallahu anhu, anaknya Abu Jahal, dan lain-lain. Asbab pikir dan pengorbanan yang tinggi untuk hidayah Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan musuh kita menjadi teman setia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membenci orang kafir. Tetapi yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekafirannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangisi seorang anak Yahudi yang meninggal belum sempat mengucapkan kalimat iman. Dan ketika perang Badar, para sahabat berkata bahwa tawanan sebaiknya dibunuh saja sebagai persembahan mereka kepada Allah. Tetapi Nabi SAW bersabda dalam mafhum hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan orang mati dalam keadaan kafir. Bahkan Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk ikram kepada tawanan perang dan memberi mereka dakwah agar masuk Islam. Saudara sekalian, jika dalam 3 hari mereka masih menolak Islam, Nabi SAW perintahkan untuk membebaskan mereka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat karena melakukan usaha atas iman selama 13 tahun di Mekah dengan penderitaan dan pengorbanan, maka ketika perintah sholat, zakat, puasa, dan menghentikan minum khamar turun, mereka kuat melaksanakannya. Dan ketika hijrah ke Madinah pun mereka masih kuat mengamalkan agama secara sempurna karena istiqomah mereka di dalam usaha atas iman. Mereka tidak pernah berhenti usaha atas iman sampai mereka mati. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana sahabat Abu Ayyub Al-Ansari melakukan usaha atas iman dan memilih mati di dalam usaha atas iman. Abu Ayyub Al-Ansari di dalam pesannya yang terakhir berkata, jika dia meninggal ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia minta dikuburkan di tempat yang mereka tuju agar bisa menjadi saksi nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang yang sudah keluar 40 hari berkata, saya kan sudah keluar 40 hari, apalagi yang diinginkan. Nah, inilah kesalahpahaman kita terhadap usaha atas iman. Beda dengan sahabat, kita buat usaha ini sampai mati, tidak hanya 40 hari atau 4 bulan, agar kita mati dalam keadaan iman yang istiqomah. Sahabat buat usaha atas iman sampai mereka mati, sehingga mereka bisa menjaga iman mereka walaupun ajal menjemput. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa usaha dan pengorbanan yang terus-menerus dilakukan oleh para sahabat? Madinah yang tadinya kota penuh maksiat dan kejahilan berubah menjadi kota yang hidup suasana amal agama. Bahkan orang munafik pun jadi turut mengikuti standar kehidupan sahabat pada waktu itu. Inilah kekuatan usaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu merubah kegelapan yang berlapis-lapis lenyap dengan
cahaya hidayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika haji terakhir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam untuk membawa suasana Madinah ini ke seluruh pelosok dunia, sehingga para sahabat pergi ke seluruh pelosok negeri untuk menjalankan dan melanjutkan usaha nubuah. Sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau mewariskan tugas beliau kepada umat ini bersama dengan kekuatan yang dibawa oleh usaha ini. Dengan kekuatan usaha nubuat ini, para sahabat mempengaruhi perubahan dalam kehidupan manusia di dunia. Sahabat mampu menguasai 2/3 dunia di bawah kepemimpinan Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Asbab usaha nubuah, asbab usaha dakwah. Saat ini dunia boleh berubah-ubah, tetapi usaha nubuah ini dan kekuatan yang bersama usaha ini akan tetap sama. Allah Subhanahu wa taala telah ubah dunia ini dengan kekuatan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ubah dunia ini lagi kembali seperti zaman sahabat mengamalkan agama jika kita mau buat usaha dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di dalam usaha dakwah ini. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudara-saudara sekalian, usaha iman adalah usaha yang sangat penting. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan iman kepada Musa alaihissalatu wassalam dengan kudratullahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, "Wa matilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Lalu Musa alaihissalam menjawab, "Ya soya, ini adalah tongkatku untuk mengambil buah-buahan, menggiring domba dan menghalau serigala." Musa alaihissalam menjelaskan manfaat dari tongkat yang dia pegang. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya. Seketika tongkatnya menjadi ular waktu itu yang bisa mendatangkan mudarat baginya. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa alaihissalam untuk mengambil ular itu dari mulutnya, yaitu tempat yang paling berbahaya. Ternyata setelah dipegang ularnya menjadi tongkat kembali. Baru di sini Musa alaihissalam paham bahwa perkara iman dan perkara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu merubah sesuatu yang bermanfaat menjadi mudarat dan sesuatu yang terlihat mendatangkan mudarat menjadi membawa manfaat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mampu mengubah ciptaannya sesuai dengan keinginannya. Saudara-saudara sekalian, Musa alaihissalam ingin Bani Israel mempunyai kepahaman ini. Walaupun setelah ditunjukkan kebesaran Allah di hadapan mereka, pada akhirnya mereka tetap ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel adalah umat yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Kehidupan mereka lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan kaum-kaum yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebagaimana yang telah ditunjukkan kepada Fir'aun laknatullah alaih. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Bani Israel laut terbelah menjadi 12 jalan bagi Bani Israel. Ini yang pertama. Yang kedua, makanan yang datang dari langit selama 40 tahun. Yang ketiga, dihancurkannya orang yang paling ditakuti Bani Israel, yaitu Fir'aun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Namun pada akhirnya Bani Israel tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi umat yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat.
mereka lalai dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah ditunjukkan kepada mereka dan segala nikmat yang telah diberikan. Maka pada hari ini saudara-saudara, jika kita lalai dan ingkar dari nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kita akan bernasib sama seperti halnya Bani Israel. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika keinginan kita berbenturan dengan keinginan atau perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus belajar meninggalkan keinginan nafsu kita demi mengikuti keinginan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ketika dalam peperangan dia diludahi kan oleh musuh, sehingga ia menjadi marah, lalu timbul nafsu untuk membunuh orang tersebut, bukan karena Allah. Ketika menyadari nafsunya, nah ini akhirnya Ali radhiyallahu anhu tidak jadi membunuh musuhnya tersebut. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui penderitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjaulah, ketika beliau keliling mendakwakan agama, keliling dakwah di Mekah. Beliau dihina, diludahi, ditimpuki dengan batu di Thaif, diboikot, tidak diberi makan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua ini. Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui penderitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pamannya Hamzah dibunuh dan dimakan hatinya. Dan ketika pamannya Abbas radhiyallahu anhu dipotong kupingnya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan level iman dan pengorbanan sampai kepada tingkat yang Allah kehendaki. Nah, maka ketika level iman dan pengorbanan sampai kepada level yang Allah kehendaki, barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan yang bercurah-curah kepada umat Islam. Semoga tadkirah kita besar ini memberikan gambaran dan juga memberikan kekuatan moral kepada kita untuk melangkah lebih baik lagi, untuk memperbaiki amal kita pada saat esok hari insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.